Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Pak Bu Guru. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan PPG dalam jabatan tahun 2022, mulai dari pretest sampai dengan mendapatkan sertif, berdasarkan pengalaman saya pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Namun sebelum kita mulai videonya, bagi sahabat Pak Bu yang baru mampir di channel kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Sekarang langsung saja kita saksikan videonya. Berdasarkan informasi yang beredar, untuk tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan pada tahun 2022 terdiri dari 10 tahapan yang dimulai dari pendaftaran dan seleksi administrasi sampai dengan ujian kelulusan mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2022 sehingga mendapatkan gelar profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Jika memang tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022 ini benar-benar dilaksanakan, maka akan ada sedikit perbedaan antara PPG dalam jabatan pada tahun 2021 dan PPG dalam jabatan 2022. Nah, di mana perbedaannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Tahapan pertama yaitu pendaftaran dan seleksi administrasi. Untuk pendaftaran dan seleksi administrasi dilakukan di laman pasport.gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Setelah sahabat Pak Bu berhasil login ke laman pasport.gtk.belajar.kemendikbud.go.id, maka sahabat Pak Bu akan ditampilkan langsung ke laman beranda, yang mana jika seleksi pendaftaran calon peserta PPG dalam jabatan sudah dibuka, maka akan muncul tampilan informasi seperti ini. Nah, ini adalah contoh berdasarkan pengalaman saya ketika mendapatkan panggilan untuk mengikuti seleksi kemampuan akademik program PPG dalam jabatan pada tahun 2019 kemarin. Jika nanti sahabat Pak Bu mendapatkan informasi seperti ini di laman SIM PKB-nya, maka sahabat Pak Bu bisa langsung saja mengklik tombol lihat info. Maka akan muncul laman selanjutnya mengenai tahapan yang harus kita ikuti, yaitu berupa penguploadan berkas yang diperlukan untuk seleksi akademik calon peserta PPG dalam jabatan pada tahun 2022. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2019, berkas yang harus disiapkan yaitu yang pertama, SK CPNS atau PNS atau P3K atau guru tetap yayasan atau honorer daerah. Yang kedua, SK pertama diangkat menjadi guru. Yang ketiga, ijazah dan transkrip nilai. Dan yang keempat, berkas lain yang diperlukan. Nah, semua berkas itu dalam bentuk format PDF atau JPG, sesuai yang diminta pada laman SIM PKB sahabat Pak Bu masing-masing. Jika sahabat Pak Bu sudah mengupload seluruh berkas yang diminta, maka akan muncul laporan checklist berkas. Apabila semua laporan sudah tercentang hijau, maka kita sudah berhasil melakukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi akademik. Selanjutnya, pantau terus SIM PKB sahabat Pak Bu untuk melihat apakah ajuan kita sudah disetujui sebagai calon peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan pada tahun 2022. Jangan lupa cetak bukti ajuan kita dengan mengklik tombol cetak bukti ajuan. Jika ajuan kita disetujui, maka akan muncul informasi seperti ini. Sahabat Pak Bu harus kembali memantau SIM PKB-nya untuk mendapatkan informasi mengenai waktu dan lokasi ujian seleksi akademiknya. Jangan sampai terlewat ya. Setelah sahabat Pak Bu mengikuti seleksi akademik, tahapan selanjutnya adalah menunggu pengumuman kelulusan sekaligus panggilan untuk mengikuti proses kepesertaan PPG dalam jabatan. Pengumuman ini juga ditampilkan langsung di laman SIM PKB kita. Jadi,
sahabat Pabu harus sering-sering memantau SIM PKB-nya. Yang perlu sahabat Pabu ketahui, untuk pemanggilan peserta yang lulus seleksi akademik ke program PPG dalam jabatan masih bergantung dengan ketersediaan kuota pada tahun tersebut. Seperti saya contohnya, saya mengikuti seleksi akademik pada tahun 2019. Namun, baru terpanggil mengikuti program PPG dalam jabatan pada tahun 2021. Mudah-mudahan, untuk sahabat Pabu yang sudah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya, namun belum terpanggil PPG, serta sahabat Pabu yang akan mengikuti seleksi akademik pada tahun 2022 ini akan masuk ke dalam kuota yang terpanggil mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Sekarang, apabila sahabat Pabu dinyatakan lulus seleksi akademik calon peserta PPG dalam jabatan, maka akan muncul pengumuman seperti ini. Sahabat Pabu tinggal klik tombol selengkapnya. Maka sahabat Pabu akan diarahkan ke laman PPG SIM PKB seperti berikut ini. Laman ini berdasarkan tampilan di PPG dalam jabatan pada tahun 2021. Di sini dijelaskan mengenai proses kepesertaan serta persyaratan kelengkapan data yang meliputi seleksi akademik yang sudah sahabat Pabu ikuti dan dinyatakan lulus. Yang kedua, seleksi administrasi. Yang ketiga, konfirmasi kesediaan. Keempat, penetapan peserta. Dan terakhir, lapor diri. Nah, jika di halaman beranda sahabat Pabu tidak tampil mengenai kelulusan seleksi akademik yang sahabat Pabu ikuti, maka sahabat Pabu bisa mengklik program PPG yang terdapat pada laman SIM PKB sahabat Pabu sekalian. Tinggal sahabat Pabu klik dan maka akan muncul ke halaman mengenai proses kepesertaan tadi. Setelah sahabat Pabu mengklik tombol PPG tadi, maka yang harus pertama kali sahabat Pabu lakukan yaitu mengisi biodata diri. Tinggal sahabat Pabu klik biodata diri. Pada menu biodata diri, di sini terdapat beberapa status. Yang pertama mengenai biodata diri, yang kedua latar belakang pendidikan, yang ketiga bidang studi PPG, dan yang keempat berkas pendukung. Mari kita lihat satu persatu mengenai apa saja yang terdapat di prasyarat kelengkapan data ini. Yang pertama, terdapat informasi dasar. Di sini terdapat nama lengkap, tempat tanggal lahir, status kepegawaian, nomor induk penduduk, gelar depan, nomor peserta, tanggal lahir, pangkat dan golongan, nomor induk kepegawaian, gelar belakang, NUPTK, jenis kelamin, jabatan, dan jabatan fungsional. Untuk informasi dasar yang tertera tulisan Dapodik, artinya data ini langsung diambil dari data yang diinput dari aplikasi Dapodik. Nah, jika sahabat Pabu ingin merubahnya, maka sahabat Pabu harus membuka akses melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Dan untuk data yang tidak tertulis keterangan Dapodik, artinya sahabat Pabu bisa langsung mengubahnya secara mandiri tanpa harus melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Untuk instansi asal, informasi rekening, alamat rumah, serta kontak, ini sama seperti pada informasi dasar tadi. Nah, untuk semua data yang terdapat keterangan Dapodik, artinya sahabat Pabu tidak bisa mengubahnya secara mandiri. Itu harus melalui aplikasi Dapodik. Yang selanjutnya, mengenai latar belakang pendidikan atau program studi. Nah, di sini terdapat perguruan tinggi, kualifikasi, berkas pindah ijazah, program studi, dan tahun lulus. Yang harus sahabat Pabu siapkan yaitu berkas ijazah yang sudah dijadikan format PDF. Jadi sahabat Pabu tinggal mengupload secara langsung di laman SIMPKB ini. Langkah selanjutnya yaitu mengenai bidang studi PPG. Apabila di laman SIMPKB sahabat Pabu belum terisi mengenai bidang studi, sahabat Pabu tinggal mengisi sendiri bidang studi yang sahabat Pabu ampuh. Namun, jika sudah tertera dan benar, maka tidak perlu lagi dirubah. Nah, di bagian terakhir di biodata diri ini yaitu hal yang sangat penting mengenai berkas pendukung.
ada beberapa berkas yang harus sahabat Babu pindai dan masukkan ke dalam si PKB ini. Yang pertama yaitu SK pengangkatan pertama. Di sini sudah dijelaskan mengenai hasil pindah scan SK pengangkatan pertama, yaitu TMT awal mengajar, minimal ditandatangani oleh kepala sekolah, scan asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota bagi guru di sekolah negeri, atau legalisir ketua yayasan bagi guru di sekolah swasta. Yang kedua yaitu SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Di sini dijelaskan hasil pindai atau scan atau asli fotokopi legalisir SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu pada saat saya mendaftar di Pinta tahun 2019, 2020, dan 2020, 2021. Bagi guru dari sekolah swasta itu ditandatangani oleh ketua yayasan. Dan untuk guru honor dari sekolah negeri minimal ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan. SK pengangkatan terakhir bagi CPNS atau PNS, fotokopi SK tersebut dilegalisir oleh yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD untuk ASN. Yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Yang ketiga, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan. Yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan minimal 2 tahun terakhir. Yang selanjutnya yaitu SK pembagian tugas mengajar. Di sini dijelaskan hasil pindai, scan, SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2019-2020 dan 2020-2021, minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, yang perlu sahabat Babu ketahui, di sini dijelaskan bahwa tahun ajaran 2019-2020 dan 2020-2021. Karena saya terpanggil pada tahun 2021 untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Untuk sahabat Babu yang terpanggil pada tahun 2022, maka akan dipinta SK pembagian tugas 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2021, 2022. Selanjutnya, pindai surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Di sini dijelaskan hasil pindai atau scan surat izin dari atasan. Jika peserta merupakan kepala sekolah, maka surat izin dikeluarkan dari Dinas Pendidikan setempat atau pimpinan yayasan atau ketua yayasan. Untuk template surat izin dapat kalian unduh pada laman SIM PKB masing-masing. Jadi sahabat Babu tinggal klik saja tombol di sini, maka akan muncul format surat izin kepala sekolah atau ketua yayasan. Nah, di sini dapat kita simpulkan jika sahabat Babu itu statusnya sebagai guru, maka surat izin itu hanya sebatas dari kepala sekolah ataupun ketua yayasan. Dan yang terakhir yaitu fakta integritas. Di sini dijelaskan bahwa hasil pindai atau scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi materai, minimal materai 9.000 dan ditandatangani. Untuk template, sahabat Babu bisa langsung mengunduh pada laman SIM PKB masing-masing. Silakan klik tombol di sini. Nah, jika biodata diri, prasyarat kelengkapan data sudah diisi secara utuh, maka akan terdapat centang berwarna hijau pada status atau pemenuhan. Setelah sahabat Babu mengisi biodata dan persyaratan-persyaratan lainnya, sahabat Babu tinggal mengklik tombol ajukan berkas. Langkah selanjutnya, sahabat Babu tinggal menunggu apakah berkas kita disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka tombol ajuan berkas kita akan berubah status menjadi berkas disetujui. Nah, setelah berkas ajuan kita disetujui, maka tahap selanjutnya yaitu kita akan
memilih LPTK atau universitas tujuan kita melaksanakan atau mengikuti kegiatan PPG. Kemudian setelah memilih LPTK atau universitas penyelenggara PPG dalam jabatan, tahap selanjutnya yaitu baru kita mengklik tombol konfirmasi kesediaan. Di sini dijelaskan bahwa ada pernyataan apakah kita bersedia mengikuti PPG dalam jabatan pada tahun 2021 sesuai dengan penempatan, jadwal, dan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada formulir pernyataan kesediaan yang harus sahabat Pabu sekalian perhatikan mengenai angkatan dan status peserta. Di sini dinyatakan bahwa saya mendapatkan status peserta utama dan angkatan pertama. Artinya, itu akan diprioritaskan atau sudah dipastikan dapat terpanggil pada angkatan 1. Namun, apabila status peserta berupa cadangan, maka bisa jadi sahabat Pabu akan terpanggil pada angkatan kedua, ketiga, atau keempat. Atau bisa jadi sahabat Pabu dipanggil pada tahun berikutnya. Bisa juga terpanggil di angkatan pertama jika kuota yang tersedia masih ada, atau banyak peserta-peserta yang status utama pada angkatan pertama itu mengundurkan diri. Setelah sahabat Pabu sekalian sudah mengisi kesediaan mengikuti PPG dalam jabatan, maka akan muncul informasi mengenai calon mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2021. Di sini sudah dijelaskan mengenai LPTK, angkatan, bidang studi, dan konfirmasi kesediaan. Apakah sahabat Pabu bersedia atau tidak? Di sini juga dijelaskan bahwa Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Tahap selanjutnya adalah mengunduh A1 dan melanjutkan proses lapor diri di LPTK masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk informasi lapor diri dapat kalian lihat pada laman LPTK masing-masing. Untuk form lapor diri atau form A1 bisa sahabat Pabu langsung unduh di SIM PKB masing-masing, tinggal mengklik tombol unduh berkas. Untuk lapor diri itu biasanya melalui website LPTK masing-masing. Maka sahabat Pabu harus terus-menerus mengakses laman LPTK atau universitas penyelenggara PPG dalam jabatan yang sahabat Pabu pilih secara berkala. Jangan sampai sahabat Pabu melewatkan batas waktu yang telah ditetapkan oleh LPTK masing-masing. Di sana akan dijelaskan bagaimana cara ataupun persyaratan-persyaratan yang diminta oleh LPTK masing-masing. Untuk setiap universitas kadangkala mempunyai atau memiliki persyaratan yang berbeda. Jadi, tergantung dari LPTK masing-masing ya. Jika sahabat Pabu sudah melakukan lapor diri ke LPTK atau Universitas Penyelenggara PPG dalam jabatan, maka di sini akan muncul keterangan Anda sudah lapor diri. Jika semua proses itu sudah dilakukan, maka selanjutnya sahabat Pabu tinggal mengikuti pendidikan PPG dalam jabatan yang akan diselenggarakan oleh LPTK atau universitas yang sahabat Pabu pilih. Berdasarkan pengalaman saya pada PPG dalam jabatan pada tahun 2021, untuk pendidikan PPG dalam jabatan sendiri itu berlangsung selama 3 bulan, di mana 2 bulan pertama mengikuti pembelajaran dan 1 bulannya melaksanakan pengenalan praktik lapangan di sekolah masing-masing. Setelah itu, saya mengikuti UKM PPG, yaitu terdiri dari 2 jenis ujian. Yang pertama UKIN atau uji kinerja, yang kedua UP atau uji pengetahuan. Nah, jika sahabat Pabu sudah lulus keduanya, maka sahabat Pabu berhak mendapatkan gelar guru profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Nah, jika kita perhatikan bersama-sama dan kita bandingkan alur yang saya ikuti di PPG dalam jabatan tahun 2021 lalu
dengan alur PPG dalam jabatan tahun 2022. Terdapat sedikit perbedaan di seleksi administrasi. Jika di tahun 2021, seleksi administrasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum seleksi akademik dan setelah dinyatakan lulus seleksi akademik. Sedangkan di tahun 2022, seleksi administrasi hanya dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu sebelum seleksi akademik. Jika sahabat Pabu dinyatakan lulus, maka akan langsung mengisi form kesediaan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tahapan PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan pengalaman pribadi saya di PPG dalam jabatan tahun 2021 yang dimulai dari pendaftaran seleksi akademik sampai dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran tentang proses PPG dalam jabatan tahun 2022. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.